Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bahas tentang fase-fase perkembangan. Nah, di sini udah ada gambar. Nah, gambar ini secara garis besar telah menjelaskan tentang fase-fase perkembangan dari mulai prenatal, infansi, childhood, adolescence, hingga adulthood. Oke, next. Jadi secara garis besar ini fase-fase perkembangan sudah dijelaskan di gambar ini. Jadi coba kita next lagi nih. Nah, pembahasan pertama yaitu prenatal stage atau pada masa dalam kandungan. Di sini ada fase-fase lagi yaitu germinal stage, embryonic stage hingga fetal stage. Nah, di germinal stage ini berlangsung pada usia minggu pertama hingga minggu kedua kehamilan. Ketika itu sel sperma bertemu dengan sel telur dan membentuk zigot, itu masih dikatakan sebagai fase germinal stage. Terus berlanjut ke embryonic stage. Di embryonic stage ini berlangsung pada masa minggu ke-3 hingga minggu ke-8 masa kehamilan. Di sini zigot sudah mulai membelah menjadi 150 sel. Terus berkembang lagi hingga ke fetal stage. Di fetal stage ini berlangsung dari minggu ke-9 hingga minggu ke-40 masa kehamilan. Di sini zigot sudah mulai membentuk sebagai janin dan sudah mulai tumbuh jari-jari tangan, jari-jari kaki, dan segala macamnya itu sudah mulai ada di prenatal stage. Nah, untuk perkembangan kognitif dari prenatal stage ini perkembangannya itu mulai meningkatnya kemampuan untuk belajar dan mengingat, dan juga untuk merespons stimulus sensori perkembangannya. Terus untuk sosio-emosinya, perkembangan sosio-emosinya itu si janin telah mampu merespons suara ibu ataupun suara orang di luar lingkungannya. Jadi ketika si ibu ini ngajak ngobrol, si janin ini sudah mulai kayak nendang-nendang gitu tuh. Itu perkembangan sosio-emosi dalam periode prenatal stage, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ke infancy stage atau pada masa bayi. Nah, infancy stage ini berlangsung sejak kelahiran hingga 18 atau 24 bulan, sekitar 2 tahun gitu. Jadi sekitar usia 0 sampai 2 tahun itu masih dalam dikategorikan sebagai infancy stage atau masa bayi ini. Nah, perkembangannya itu seperti kemampuan berbahasa, berkembangnya pemikiran simbolis, mulai koordinasi sensori motor, dan juga belajar sosial yang akan dialami. Jadi mulai berkembang itu semua pada masa infancy stage ini. Oke, lanjut ke early childhood. Nah, untuk early childhood atau masa awal anak-anak, nah, early childhood ini sekitar usia 3-6 tahun. Nah, 3-6 tahun atau bisa dikategorikan sebagai usia prasekolah sebelum sekolah ya. Jadi itu dikatakan early childhood. Nah, untuk perkembangan fisiknya pada masa early childhood ini lebih langsing penampilannya dan proporsinya lebih matang. Nafsu makan berkurang dan masalah tidur merupakan hal biasa. Muncul dominasi tangan kanan atau kiri, serta perkembangan motorik halus dan kasarnya meningkat sangat tajam. Terus untuk perkembangan kognitif pada masa early childhood ini, pemikiran egosentrisnya masih ada, masih berkembang, dan juga memori bahasanya meningkat, serta kognitif belum matang sehingga menghasilkan ide-ide yang tidak masuk akal mengenai dunia. Untuk pemikiran egosentris itu bisa dijelaskan seperti ini. Misalkan ada anak kecil nih, anak kecilnya ini pengen makan. Nah, sedangkan di situ mamahnya itu sedang mengerjakan sesuatu, entah nyuci piring atau nyapu gitu. Si anak kecilnya kayak ngerengek gitu, "Mama, aku pengen makan." Nah, kalau untuk anak kecil sendiri, dia tuh nggak mikirin entah mamanya mau ngapain, yang penting aku pengen makan. Jadi perkembangan egosentrisnya itu masih seperti itu. Tapi untuk berjalannya waktu
waktu dia mulai akan berpikir untuk oh mamaku lagi repot, ya udah ntar aja gitu tuh. Jadi untuk perkembangan waktu akan seperti itu. Tapi untuk pada awal masa anak-anak pemikirannya masih egosentris. Oke, lanjut ke middle and late childhood. Nah, fase ini berlangsung dari usia 6 hingga 11 tahun atau sama dengan tahun yang dilalui pada anak sekolah SD. Pada masa ini, anak telah menguasai keterampilan dasar seperti menulis, berhitung, juga secara formal berhubungan dengan dunia yang lebih luas dan kebudayaan manusia. Jadi pada masa-masa itu ya ini. Middle and late childhood. Oke, lanjut ke adolescence. Adolescence itu masa-masa remaja, usia 11 sampai 20 tahun. Nah, perkembangan fisiknya yaitu kematangan organ reproduksi, mulai muncul isu-isu atau masalah kesehatan terutama terkait perilaku, gangguan makan, ataupun alkohol serta rokok. Jadi kayak udah mulai ada permasalahan seperti itu dalam masa ini, adolescence. Terus untuk perkembangan kognitifnya, kemampuan berpikir abstrak dan penggunaan penalaran sangat berkembang. Dan mulai fokus pada masa depan. Nah, perkembangan sosio-emosinya masih dalam tahap pencarian identitas, termasuk identitas seksual, sangat terpengaruh oleh teman sebaya, hubungan dengan orang tua lebih renggang. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perkembangan adolescence ya. Terus lanjut ke perkembangan early adulthood. Nah, fase ini berawal dari usia sekitar 20 tahun sampai 40 tahun. Pada masa inilah waktunya memperluas keterlibatan dalam kegiatan sosial dan memperluas kegiatan pribadi, membentuk ikatan, keintiman, pertemanan dekat, memulai keluarga seringkali menjadi tahapan yang kritis selama masa ini. Terus lanjut lagi ke middle adulthood. Itu masa dewasa tengah. Sekitar usia 40 sampai 65 tahun. Nah, di sini penurunan secara perlahan pada kemampuan sensori, kesehatan, dan stamina. Tapi untuk perkembangannya balik lagi kepada lifestyle-nya masing-masing. Jadi kan ada aja yang emang udah middle adulthood, maksudnya udah sekitar 40 sampai 65 tahun tapi masih sehat, masih kuat. Itu kan balik lagi kepada lifestyle-nya masing-masing. Dan pada masa ini perempuan mengalami menopause, sudah mulai mengalami menopause. Oke, lanjut ke late adulthood atau kita sebut sebagai lansia. Itu sekitar usia lebih dari 65 tahun. Nah, di sini kurang lebih untuk sosio-emosinya, untuk sosio-emosinya ya, untuk usia late adulthood itu lebih ngerasa kehilangan. Dan untuk perkembangan kognitifnya, ingatan jangka pendeknya itu mungkin mengurang, tapi kristal memorinya itu justru akan semakin menguat. Jadi kayak untuk usia late adulthood ini mungkin dia akan lupa gitu, kayak aduh udah makan belum ya, jadi kayak udah mulai pikun gitu untuk ingatan jangka pendek. Tapi untuk ingatan jangka panjang dia masih bisa gitu tuh, kayak kan kita suka ngedengerin kakek nenek kita untuk bercerita dulu tuh waktu zamannya krisis moneter tuh gini loh, kakek tuh kayak gini. Jadi kayak kristal memorinya itu masih sangat melekat kuat. Justru kristal memorinya ini semakin menguat pada masa late adulthood ini. Oke. Nah, sekian dari saya. Nah, itu kan tadi udah
saya jelaskan 8 fase-fase perkembangan dari mulai prenatal, infansi, early childhood, middle and late childhood, adolescence, early adulthood, hingga lansia tadi. Middle adulthood sama late adulthood. Nah, perlu diingat ada catatan pertama, setiap periode akan mempengaruhi periode selanjutnya. Itu sudah pasti. Terus, tugas-tugas tertentu harus dikuasai untuk terjadinya perkembangan yang normal. Dan juga, meski semua orang memiliki periode perkembangan yang sama, namun kita tetap mempercayai adanya perbedaan individual. Jadi, memang betul setiap perkembangan atau fase-fase perkembangan ini sama dari satu manusia dengan satu manusia lainnya. Cuman untuk tadi balik lagi kepada lifestyle-nya masing-masing gitu loh. Jadi itu. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.